Shalom, teman-teman yang kasih Tuhan. Hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita ada hari ini cuman karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Kita sama-sama siapkan hati kita buat terima berkat dari Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara, senang sekali pagi ini kita boleh bersama-sama datang untuk boleh membaca firman Tuhan, juga merenungkannya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami sehingga kami sungguh boleh mengerti isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Berkati setiap kami, biar kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, dan biar Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh melakukan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Kolose pasalnya yang pertama, ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang penyesalan, maka penyesalan itu adalah sesuatu hal yang mungkin seringkali kita alami. Penyesalan itu adalah sesuatu hal yang kita selalu alami di belakang ketika kejadian sudah terjadi dan kemudian kita menyesal dengan apa yang terjadi. Saudaraku, menyesal ini adalah sebuah hal yang saya percaya kita semua alami ya. Ada orang mengatakan penyesalan sehari terjadi ketika nasi yang kita masak berubah menjadi bubur. Ada juga orang yang bilang penyesalan sebulan itu adalah ketika kita salah gunting rambut. Ada orang juga yang bilang menyesal setahun itu adalah ketika kita salah mengerjakan soal ujian. Penyesalan seumur hidup adalah ketika kita juga salah memilih pasangan hidup, membuat kita menyesal seumur hidup. Namun saudara, yang paling mengenaskan adalah ketika kita salah memilih juru selamat. Itu yang akhirnya membuat kita menyesal selama-lamanya karena kita salah memilih juru selamat. Saudara, penyesalan ini begitu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Banyak orang-orang tua menyesal karena mereka menggunakan hidup waktu mereka muda dengan sembarangan. Ada orang yang menyesal pada waktu dia tua karena dia merasa pada masa muda dia hidup berfoya-foya sehingga dia tidak memiliki banyak uang ketika dia udah tua. Ada orang yang juga sudah tua menyesal karena dia menggunakan hidup masa mudanya dengan bermalas-malasan sehingga dia memiliki masa tua yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Saudara, penyesalan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Penyesalan itu tergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. Apakah kita benar-benar bertanggung jawab dengan hidup kita atau tidak. Sehingga kalau kita bertanggung jawab dengan hidup kita, satu hari kita tidak akan menyesal dengan kehidupan yang sudah kita jalani. Saudaraku, kita hidup hanya satu kali dan begitu singkat. Oleh karena itu, saudara, saya ingin mendorong kita semua untuk boleh memaknai hidup ini yang begitu singkat dan hanya sekali ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai satu kali kita menyesal karena kita tidak menjalani hidup kita dengan baik. Saudara, firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 di situ dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Nah, saudara harus mengerti bahwa ketika penciptaan, di sana bukan hanya terdapat Allah Bapa saja yang menciptakan, tetapi Allah Tritunggal juga ikut menciptakan. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal juga ikut menciptakan ketika penciptaan. Dan jelas sekali dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 ini mengatakan bahwa di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu. Dia itu merujuk kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Dan kemudian Kolose 1 ayat 16 ini diakhiri dengan frasa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Jadi bukan hanya di dalam Yesus segala sesuatu itu diciptakan, tetapi oleh Yesus dan untuk Yesus. Nah, saudara, ini bagian yang menarik sekali yang memperlihatkan kepada kita bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya adalah milik Yesus. Oleh karena itu, saudara, kalau kita percaya alam semesta ini milik Yesus, maka tidak ada satu bagian pun di dalam alam semesta ini yang tidak menjadi milik Yesus. Saudara, seringkali kita membedakan antara yang namanya rohani dan duniawi.
Ini membuat akhirnya kehidupan kita terkotak-kotak. Kita hidup di gereja dengan saleh. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Gimana kamu sekolahnya? Puji Tuhan. Saudara, begitu kehidupan kita sangat-sangat saleh di dalam gereja. Kita menyanyi angkat tangan, haleluya, luar biasa saudara. Tapi begitu kita keluar dari gereja, kita lupa dengan semua yang terjadi dalam gereja. Seakan-akan kepribadian kita yang saleh, hidup kita yang saleh dalam gereja berubah menjadi hidup yang tidak takut akan Tuhan. Kita maki-maki di luar gereja, kita hidup di dalam dosa, kita bohong, kita main judi, kita nonton film porno, dan kehidupan yang begitu banyak dosa. Karena kita menganggap dunia ini bukan milik Kristus. Saudaraku, oleh karena itu, seharusnya kita tidak membedakan yang namanya rohani dan duniawi. Segala sesuatunya adalah milik Kristus. Dan sudah seharusnya kita meletakkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus. Saudara, kalau kita bisa berkarya, kita lakukan semuanya untuk Kristus, agar nama Yesus Kristus dipermuliakan. Saudara, kalau tidak ada yang namanya rohani dan duniawi, maka sudah seharusnya kita melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama Kristus. Saudara keluar dari gereja, saudara berada di dalam gereja, saudara boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, karena segala sesuatunya adalah milik Yesus. Saudara, kalau kita juga boleh berkarya di dalam kehidupan kita, saudara berhasil di dalam studi, saudara berhasil di dalam pekerjaan, saudara bukan hanya sekadar membanggakan orang tua, tetapi saudara juga membanggakan Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara. Saudara, kita harus mengakui bahwa memang kita manusia rusak oleh karena dosa. Dan kita harus mengakui bahwa diri kita pun rusak oleh karena dosa. Dan bukan cuma kita, semua orang berdosa. Oleh karena itu saudara, kita harus mengkuduskan diri kita. Kita harus datang kepada Yesus untuk supaya boleh memurnikan kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang terus memperbaharui kita untuk menjadi orang yang terus bisa serupa dengan Kristus. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita masuk ke dalam segala aspek kehidupan dunia ini. Kita boleh jadi berkat di sana, kita boleh jadi terang di sana, dan kita memenangkan setiap aspek kehidupan itu untuk kemuliaan nama Yesus. Saudara, kalau saudara punya cita-cita menjadi seorang dokter, menangkanlah pertarungan di dalam dunia kedokteran untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalau saudara bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek, saudara bercita-cita ingin menjadi seorang polisi, tentara, bisnismen, dan sebagainya, saudara jadilah berkat di sana. Saudara munculkan kemuliaan Kristus yang ada di sana, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara, ketika Yesus mati menebus dosa kita, bukan hanya untuk supaya kita boleh masuk ke surga, tetapi Yesus juga menyelamatkan kita agar supaya kita juga boleh jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita untuk boleh terus berkarya bagi nama Tuhan. Jangan sampai satu kali kita menyesal dengan kehidupan kita yang singkat, yang satu kali ini kita justru tidak bisa berkarya dan kita tidak bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, mengingatkan kita untuk boleh kita juga boleh terus semangat belajar, menggapai cita-cita impian kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, meneguhkan kami. Tuhan, tolong kami, biar kami sungguh boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami rindu untuk boleh menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh berkarya, sehingga Tuhan hidup kami yang singkat ini, yang cuma satu kali ini tidak sia-sia, tapi kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, berkati untuk sekolah kami, sekolah Kalam Kudus di masa-masa yang sulit ini. Biar Tuhan kami juga boleh melihat Tuhan yang memelihara sekolah kami.
Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhan sekolah, Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhan sekolah, akan membayar gaji-gaji guru juga operasional. Dan biar Tuhan yang menolong sehingga sekolah Kalam Kudus ini boleh jadi berkat buat banyak orang, boleh menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap kami boleh belajar dengan baik di masa pandemik ini. Kami boleh belajar, berkarya, dan semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami, biar Tuhan juga yang memberkati. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menolong di dalam setiap pergumulan, sehingga Tuhan, kami juga orang tua kami sungguh boleh melihat Tuhan yang nyata, Tuhan yang menolong kami, dan biar kami boleh memiliki iman yang terus berharap kepada Tuhan. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.